Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan hasil review buku kelima tentang penghentian digital dan media sosial. Nama Maria Rusliana Anesti, kelas 3C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Bab 1, Pemetaan Ekonomi Politik Digital di Indonesia. Ilmuwan spasial dapat menjelajahi lanskap media sosial yang menunjukkan bagaimana gadget membentuk dan membentuk kembali spasial digital. Konstruksi spasialitas digital adalah tak terelakkan di era ruang arus. Imajinasi ruang berlipat ganda di era informasi ketika gadget digital menjadi kebutuhan dasar untuk akan terhubung di dunia. Kompresi ruang dan waktu telah mencapai seperti itu titik kritis ketika sebuah pesan dapat melakukan perjalanan, misalnya Delhi ke New York atau London ke seper sekian detik, tidak seperti ruang dan waktu di mana keduanya keluar bersama dan tumpang tindih dan digital menjadi sinonim waktu. Studi ini akan membantu menguraikan pergantian spasial di media sosial dan bagaimana politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pergantian spasial tersebut. Giliran spasial tidak terbatas untuk interpretasi dan representasi dalam arti abstrak, alih-alih itu akan mempertimbangkan sosial, politik, ekonomi, dan geografi sebagai indikator untuk memetakan keruangan di gadget digital. Bab yang akan datang adalah tentang pemetaan sosial dalam konteks untuk spasialitas, bahwa media sosial sering berbicara tentang spasialitas dalam introspeksi duniawi dan representasi di mana imajinasi spasial tertanam dalam lingkungan sosial isi media. Bab 2, memetakan sosial di media sport sosial di India. Implikasi dari media sosial memainkan peran penting, apakah itu transisi dari manusia ke cyborg dan selanjutnya. Bagaimana ini mengubah dinamika manusia hewan sosial untuk manusia menjadi hewan sosial. Media sosial tampak seperti sebuah proyek yang mengatur orang sesuai untuk menarik ke dalam agenda media sosial sebagai bagian dari kehidupan digital. Ketika berpikir di luar gadget, digital tidak seperti yang diperlukan. Tugas atau kadang-kadang tampak seperti dimensi di mana tindakan, bahasa, dan semiotika berasal dari media sosial. Memetakan jejak digital kehidupan kita sehari-hari adalah tugas menantang yang mengambil peran bentuk iblis sebagai pemasok pelanggan privasi. Sosialisasi digital adalah perpanjangan dari moral dan etika atribut yang memaksa seseorang untuk mengikuti pedoman ini dan itu untuk menjadi kehidupan digital. Spasialitas kehidupan digital dapat dimaknai menjadi layak dan tidak layak, terbuka dan tertutup, baik dan buruk, dan seterusnya. Troll adalah bagian dari eksistensi spesial tersebut. Namun, keakraban media sosial ditemukan di antara orang-orang sebagai penghubung perangkat di mana setiap orang dapat berbagi informasi dalam bentuk gambar, teks, dan video di mana lokasi dan spasial tidak dapat dipisahkan. Bab 3, pemetaan spasial media sfer sosial di India. Bab ini membahas komunikasi sebagai jaringan, node, ruang arus, kekuatan komunikasi, desa global, dan difusi dalam inovasi. Media sosial berhutang dua cara penting. Pertama, jumlah konten yang dapat disediakan oleh pengguna sendiri jauh melebihi konten yang disediakan oleh pembuat berita atau opini. Dan kedua, kemampuannya yang sangat besar untuk potensi penyebaran informasi secara eksponensial dari mulut ke mulut dan interlinking dari berbagai platform media sosial. Untuk selanjutnya, WhatsApp adalah situs jejaring media sosial populer di antara orang-orang yang disurvei, diikuti oleh Facebook. Media sosial telah mengubah keterlibatan kehidupan sehari-hari, meningkatkan identitas publik di antara kelompok sebaya, serta muncul sebagai media untuk mengakses pengetahuan tentang apa yang dirasakan orang biasa selama survei. Dibandingkan dengan media tradisional,
Media sosial lebih interaktif dan lebih banyak dinamis dalam arti pergantian spasial di gadget digital. Bab 4. Pemetaan pemeliharaan mediasfer sosial di India. Media sosial menjadi wabah yang lebih luas dalam membuat opini dan penyebaran publik. Memasukkan informasi pada tingkat yang sangat cepat, media sosial mencapai sudut dunia. Semua orang mendapatkan akses dengan mudah dan berbagai pandangan mereka bersama-sama atau secara terpisah pada waktu bersamaan. Secara substansial, media sosial muncul sebagai platform gratis, menjadi kurang bebas dan kurang demokratis pada saat yang sama. Seluruh perhatian sekarang bergeser dari media arus utama ke media sosial. Ruang publik yang bebas diubah menjadi dominasi ruang publik yang bernaung. Media sosial menciptakan semacam jaringan yang mengingat node satu sama lain. Jaringan ini bersifat horizontal. Media selalu menjadi aspek penting dalam konteks politik, sementara pemerintah sering mengingatkan untuk mengontrol media. Bab 5. Geografi semiotika dalam sosial mediasfer di India. Media sosial adalah komunikasi dua arah antara penulis dan pembaca. Emotikon tidak lebih dari sebuah media untuk menjembatani komunikasi antara dua orang di media sosial. Emotikon atau emoji terutama digunakan dalam sosial status situs jaringan. Emotikon atau emoji digunakan untuk nada positif dan negatif untuk mencerminkan yang terbaik untuk menyampaikan pesan. Smile digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan. Nes dan jenis emoji lainnya juga digunakan sebagai suasana hati dan perasaan pengirim. Sebagai Danesi 2016 menyatakan bahwa komunikasi manusia dilanjutkan dengan menggunakan emoji yang hanya dilakukan di media digital. Emoji atau emotikon tidak hanya menang ekspresi positif atau negatif, lebih menciptakan spasial di mana kedua penulis dan pembaca dilengkapi dengan konotasi dan denotasi tersebut untuk pemahaman yang lebih baik. Berdiri di antara mereka, semiotika gadget digital tentunya perlu dipelajari lebih lanjut untuk mengungkapkan pola, sifat, dan pemetaan emoji atau emotikon untuk memecahkan kode depresi, stres, kecemasan, frustasi, dan kesedihan. Emoji atau emotikon yang digunakan menciptakan kesan spasialitas ketika penulis dan pembaca melewatinya tanpa banyak kebingungan. Emoji yang ditemukan tidak seperti ciri budaya lainnya ketika penggunaan emoji menjadi perlu selama percakapan digital. Sekian dan terima kasih.